Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kita lihat di layar HP anak-anak sendiri. Kita mulai dengan pembelajaran 1. Nah, di Indonesia itu memiliki rempah-rempah yang begitu melimpah. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, anak-anak pasti tahu kan apa itu buah cengkeh, atau anak-anak pasti pernah melihat buah cengkeh itu seperti apa. Cengkeh itu memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Kita mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Kita langsung saja ke peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Adapun faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Dan yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, anak-anak, jadi diingat ya, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra itu ada 4. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel.
Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau bisa disebut dengan glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada sebuah pertanyaan. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Halo, Sinta. Bangsa Eropa, Ya. Bu. Terima kasih Sinta atas bantuan jawabannya. Sama-sama, Bu. Benar ya, tadi jawaban dari Sinta. Yang dimaksud dengan bangsa Barat itu adalah bangsa Eropa. Nah, selanjutnya, ini kan ada beberapa pertanyaan. Silakan anak-anak latihan di rumah ya. Kita lanjutkan ke sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Nah, mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Yang terakhir adalah wujud benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Di sini ada percobaan pertama. Nanti anak-anak bisa melakukannya di rumah ya. Jika di sini ada pertanyaan lagi. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Mungkin ada yang bisa menjawab. Swastiastu, Gek Chandra. Ya, Bu. Jawabannya nomor 1. Jawabannya ya, karena setelah diraut, pensil itu akan berubah bentuknya menjadi lancip. Ya, terima kasih jawabannya, Gek Chandra. Ya, Bu. Ya, tadi sudah benar jawaban dari Gek Chandra. Ujung pensil berubah bentuk setelah diraut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Silakan anak-anak latihan di rumah. Pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Adapun kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2.
bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Nah, jadi anak-anak tahu ya, yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai kalau di Indonesia itu adalah Raffles dan Arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Dan semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Dua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Tiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan empat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Yang tadi itu adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Ingat, pada masa pemerintahan kolonial Inggris, yang tokoh yang terkenal itu adalah Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Adapun pembentukan FOC, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama FOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan FOC di Indonesia antara lain sebagai berikut: menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan FOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan FOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan FOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai FOC melakukan korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan FOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan FOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dan penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap FOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wise. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan FOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Pertanyaan, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Tadi kan Ibu sudah jelaskan peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Tadi di Inggris sudah Ibu jelaskan siapa tokoh yang terkenal, terus di Belanda juga tadi Ibu sudah jelaskan siapa tokoh yang terkenal. Mungkin dari anak-anak ada yang mau, ya, Gek Chandra lagi, ini yang lain gimana? Ya, kita coba sama Gek Chandra dulu ya. Yang dari Inggris, Thomas Remus Raffles.
Ya, Yang dari Belanda, Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Ya. Terima kasih Gek Chandra atas jawabannya. Ya, Bu. Ya, tadi jawaban dari Gek Chandra itu sudah benar ya anak-anak. Tokoh yang terkenal pada masa kolonial Inggris itu adalah Thomas Stamford Raffles, dan pada masa kolonial Belanda itu adalah Cornelis de Houtman. Kita lanjutkan lagi ke perubahan wujud benda. Benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Anak-anak pasti sering menjumpai bagaimana air itu berubah menjadi es. Selanjutnya, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Lalu, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat, air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Nah, di sini ada pertanyaan kembali. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. I Gusti Ayu Putu Naya Swari. Perbedaan antara peristiwa membeku dan mencair yakni dari benda padat menjadi benda cair. Selain itu, membeku yakni peristiwa dari benda cair menjadi benda padat. Terima kasih Gusti Ayu atas jawabannya. Ada yang memiliki jawaban lain, anak-anak? Yunda. Perubahan wujud benda yang disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Terima kasih Yunda atas bantuan jawabannya. Ya, itu tadi bantuan jawaban dari teman-teman kalian ya. Perbedaan peristiwa membeku dan mencair itu tadi sudah benar. Jika peristiwa membeku itu perubahannya dari benda cair menjadi benda padat. Sedangkan mencair itu adalah kebalikannya, dari padat menjadi cair. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan anak-anak berlatih di rumah. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Sahabat cerdas, tahukah kalian apakah sistem tanam paksa itu dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda.
Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa, sedangkan lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Sahabat cerdas, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobokan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker. Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Douwe Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Sahabat cerdas, menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan, rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pertama di daerah Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan.
maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Mughayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah berhasil menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan perlawanan dari Sultan Iskandar Muda. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Selanjutnya, perlawanan di Ternate. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur-Timur sampai tahun 1975. Selanjutnya, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut ini beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Patimura dari Maluku. Sahabat cerdas, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Sahabat cerdas, negara Indonesia sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, dan benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia antara lain faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, dan pengaruh kebudayaan luar. Pertama, faktor keturunan. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Pertama, kelompok ras Papua Melanezoid terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kedua, kelompok ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mekopsi di Kepulauan Andaman. Ketiga, kelompok ras Wedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di
Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Dan yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dan membawa kebudayaan masing-masing. Nah, itu tadi video tentang sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda dan faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Baik, Ibu jelaskan sedikit lagi. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini dimulai di Sumatera Barat pada tahun 1847. Namun, sistem tanam paksa ini ditentang oleh salah satu tokoh Belanda yang bernama Douwes Dekker atau dengan nama samaran Multatuli. Dan adapun faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Siapa tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa? Yang bisa menjawab? Ya, Yunda. Douwes Dekker. Terima kasih Yunda atas jawabannya. Siapa nama lain dari Douwes Dekker? Ini Aditya, coba ya. Multatuli. Ya, terima kasih Aditya atas bantuannya. Benar ya, tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa itu adalah Douwes Dekker. Nama lain dari Douwes Dekker atau nama samarannya itu adalah Multatuli. Baik, itu tadi pembelajaran tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan wujud benda dan perubahan benda juga. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Walaupun pada masa pandemi seperti sekarang, Ibu mohon kepada anak-anak agar tetap semangat belajar. Ya, ingat jika ada guru kalian memberikan tugas, buat tugasnya dan jangan ditunda-tunda lagi.